good corporate governance ini belum terterapkan di sini. Ya, risk management apalagi. Dan juga maaf ya, mungkin fraud banyak. Fraud itu bukan hanya penyuapannya, tapi upaya-upaya untuk mencuri uang perusahaan, ngakal-ngakali, segala macam itu terjadi. Berikan pendapatan yang tinggi, ngapain gitu, Pak? Mohon maaf ya, nggak enak Pak. Nggak enak, kita terima uang gede ngalir gitu ya, terus nggak ada sesuatu yang dibanggakan. Ini agak lain ini kayaknya Pak. Nggak enak Pak itu. PDAM ini bagikan ibarat rumah yang pondasinya itu sudah bergeser, goyang, ya. Kemudian tiang-tiangnya sudah mulai miring, temboknya sudah mulai keropos, atapnya ini udah mulai bocor, Pak. Yang punya rumah sendiri sudah nggak betah mungkin. Lengkap Duit, Iya. duit ngerehab nggak punya. Iya, ngerehab nggak punya. Kemudian masyarakat yang lewat rumah itu juga udah geleng-geleng, udah kecewa malah gitu ya, udah nggak mau urusan sama rumah ini gitu ya. Kira-kira butuh waktu berapa lama Pak untuk menyulap Perumda Tirta Raja ini bisa menjadi harapan, jadi ideal masyarakat? Ya, pertanyaan serupa disampaikan oleh para profesor dari Unila pada saat saya menguji. Mereka juga punya ukuran dan saya waktu itu menjawab, saya butuh maksimal 3 tahun. Di sebelah kiri saya atau di tepatnya di tengah-tengah kami sudah ada seorang narasumber ini yang sudah lama kita tunggu. Beliau ini baru juga tergolong orang baru di Oku. Beliau adalah Bapak Berto Darmo Pujo Asmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Berto. Baik. Sudah berapa lama di Tirta Raja? Hampir 2 bulan. 2 bulan ya? Tapi belum 2 bulan, Pak. 1 bulan setengah mungkin. 1 bulan setengah. Pak Berto ini adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirta Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu. TMT-nya kapan Pak? Lupa Pak? 13 Maret. 13 Maret. Pak Berto kan asli mana dulu sebenarnya? Saya lahir besar di Jakarta. Lahir besar di Jakarta. Betul. Orang tua memang Jawa, Sunda lah. Betawi. Sekolah pun di situ. Ya. Kok terfikir Bapak untuk melamar atau mengisi posisi Perumda Air Minum Tirta Raja? Ya, ini memang coba diceritakan dulu pertanyaan yang selalu disampaikan ke saya. Tak henti-hentinya. Ya. Berbagai pihak bertanya gitu. Kayaknya ini jadi pertanyaan yang menarik gitu ya. Jadi memang saya itu Pak Ansli ya, secara jujurli gitu. Saya sekolah tuh dari kecil sampai saya bisa ambil S2 itu dibiayai negara Pak. Dapat beasiswa gitu ya. Karena tumbuh besar saya banyak memperoleh pengalaman, memperoleh ilmu itu atas nama atau dibiayain oleh negara. Itu muncul dalam diri saya, itu dalam jiwa saya unsur pengabdian ya, ingin mengabdi sebesar-besarnya, memberikan feedback balik lah ya, memberikan kontribusi balik kepada negara dalam bentuk pengabdian yang sebesar-besarnya dimanapun saya berada. Itu satu. Ini terus mewarnai jiwa dan raga saya ya. Kalau Bapak mengikuti perjalanan karir saya, itu hampir 100% kerja saya itu adalah kepada unsur pelayanan publik. Ya, betul. Ya, baik di Ancol. Ancol itu adalah BUMD DKI. Ya, yang lebih banyak membuat orang happy. Kerjanya itu just to make people happy gitu. Ya, jadi pengabdian Pak. Ya. Ketika saya jadi direktur di Ancol pun sedapat mungkin ketika COVID kemarin ya 2019 sampai 2021 itu kami berusaha jangan sampai ada PHK. Padahal kami sama sekali tidak memperoleh pendapatan Pak. Pintu gerbang Ancol tutup. Tapi kami harus memberikan gaji kesejahteraan kepada sekitar 700 karyawan. Gimana caranya nggak ada uang masuk tapi memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Karena kami sadar betul bahwa BUMD itu adalah untuk bukan semata-mata memberikan PAD kepada negara, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi sedapat mungkin itu tetap terjaga gitu. Pelayanan publik tetap terjaga, meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam hal ini pegawai tetap juga tercapai. Ya. Jadi kemudian saya bekerja di PDAM DKI Jakarta, DKI Jaya. yang sering dikenal dengan Pamjaya. Pamjaya. Itu pelayanan publik juga kan, Ya. di mana memberikan pelayanan air minum sebaik-baiknya kepada masyarakat Jakarta. Kemudian setelah itu saya menjadi direksi di Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, persiapan Asian Games 2018 kemarin. Itu pun pelayanan publik. Ya. Ya. Kemudian saya balik lagi ke Ancol, juga balik lagi ya. Maksudnya tetap di arena pelayanan publik, dan itu membentuk jiwa saya gitu. Bahwa ini relate dengan apa yang saya terima dari negara, kemudian apa yang bisa saya berikan kepada negara. Oke. Saya selesai di Jakarta itu di Ancol maksudnya tahun 2021, kemudian memang saya ke swasta sebentar lalu mendirikan perusahaan. Perusahaan yang saya bangun itu juga terkait dengan pengelolaan negara yang ujung-ujungnya ada pelayanan publik. Saya punya perusahaan, saya nggak perlu sebutkan perusahaannya begitu ya. Itu terkait dengan tata kelola konsultan, tata kelola perusahaan, risk management dan anti fraud, anti penyuapan gitu. Oke. Nah ujung-ujung ini adalah dalam hal pengabdian kepada negara dan ujung-ujungnya ada pengabdian kepada masyarakat. Jadi udah jiwa raga saya gitu ya. Nah, secara personal istri saya orang Lampung. Ya. Kami punya rumah di Lampung Selatan. Kami setiap 3 bulan ke sana gitu. Nah, sejak saya menikah berdua itu punya komitmen ingin di akhir-akhir hayat itu di Lampung gitu ya. Di Sumatera kan gitu. Oke. Jadi ketika ada peluang di sini, saya dapat informasi dari kawan ya, kawan di Perpamsi, sekaligus juga dia aktivis anti korupsi. Saya diinformasikan ini ada tantangan baru gitu, untuk bisa meningkatkan pengabdian kepada negara dan juga pengabdian kepada masyarakat. Anda berani nggak menerima tantangan ini? Nah, ini saya ambil Pak. Plus kalian tadi alasan personal ya. Karena dari Batu Raja ke Lampung ini kan tinggal naik kereta, cuma 5 jam. Jadi mudah sekali saya menjangkau rencana tempat akhir saya bersama keluarga gitu. Rencana pensiun. Rencana pensiun. Jadi challenge pertama mungkin Bapak suka challenge, kedua juga mungkin untuk persiapan masa tua. Iya. Ya tapi kan sekali lagi nih Pak, pertanyaannya ini, kalau kita menilik dari sejarahnya pengalaman kerja baik di GBK, Ancol, Pamjaya, kita tahu kan itu kan apalagi kalau nggak salah direktur lah di situ kan dan lain sebagainya, yang mungkin honornya atau gajinya ya mungkin bak langit dan bumi ya antara di Oku ya. Nah banyak ini yang spekulasi yang beredar, motivasi. Ada yang mengatakan Pak Berto sengaja didudukkan lah gitu kan. Ada ya nggak tahu kita. Nah sebenarnya motivasi itu yang ingin masyarakat tahu gitu Pak. Kalau jika dibandingkan dengan gaji tadi Pak ya, Bapak gimana nih Pak? Bapak dengan kondisi PDAM Tirta Raja yang bak benang kusut ini Pak, berat loh Pak. Kan gaji nggak seberapa, masalahnya luar biasa gitu loh Pak. Saya kan suka tantangan ya Pak. Kalau Bapak ikuti riwayat pekerjaan saya, pasti semua tempat yang saya datangi itu semua penuh tantangan. Waktu saya di GBK itu persiapan Asian Games. Kita harusnya persiapan Asian Games 4 tahun. Harusnya yang menjadi tuan rumah Asian Games itu Vietnam. Tapi nggak taunya Vietnam nggak siap. Pernyataan Vietnam tidak siap itu dalam waktu cuma 2 tahun sebelum Asian Games. Pada saat itu Mensesnek mencari calon-calon direksi baru yang bisa memenuhi tantangan beliau dalam 2 tahun menyiapkan komplek Gelora Bung Karno untuk Asian Games 2018 dalam waktu 2 tahun. Terpilihlah itu salah satunya saya dan teman yang kalau saya boleh sampaikan tuh teman direktur pembangunan dan pengembangan usaha luar biasa. Sekarang beliau jadi tenaga ahli di Menham ya, di Prabowo ya, Pak Prabowo kesana ya. Kemudian maaf saya sebutin itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Kemudian teman yang lain juga begitu. Jadi dipilihlah orang-orang yang kalau kata Pak Mensesnek ini pendobrak
pendobrak sesuatu yang belum pernah dilakukan. Kayak tuh saya disebut corporate, saya itu adalah pendobrak culture, pendobrak budaya lah istilahnya. Saya lupa tepatnya apa yang disebutkan gitu. Teman saya lagi disebut apa gitu sama beliau itu. Jadi dipilihlah kita. Nah, dengan penuh tantangan ini biasanya saya suka happy banget, Pak. Saya kalau nggak ada tantangan, Pak, malah saya lemes, Pak. Saya pusing. Istri saya tuh saksi satu. Lain lagi. Secara materi Pak Bertu tidak memikirkan itu lagi ya. Iya. Kalau tantangan, challenge, kemudian pengabdian, artinya ini bagi orang-orang secara materi sudah cukup. Iya. Ini Pak, kepuasan itu bukan selalu diukur dari materi kan. Oke. Iya. Kalau kita pernah baca hasil riset, saya pernah baca hasil riset. Kepuasan orang bekerja karena gaji itu tuh nomor 7 kalau nggak salah. Hasil riset. Iya, hasil riset saya lupa risetnya siapa gitu, tapi di luar negeri nih ya. Kepuasan karena gaji tinggi itu nomor 7. Jadi yang pertama dan utama bukan itu, bukan uang. Enggak, maksudnya begini Pak. Tapi nggak banyak kan? Menyangkut kebutuhan hidup ya Pak. Iya. Berarti sudah cukup Bapak kan kebutuhan untuk pengeluaran itu. Iya. Sehingga memberanikan diri selalu mengambil tantangan dan pengabdian itu kan. Kalau kita ini mungkin belum cukup Pak. Itulah Pak yang kadang-kadang menjadi pertanyaan besar tuh. Ini orang ini apa yang mau dicari gitu loh. Pak, kan cukup tidak cukup kan tergantung kitanya kan gitu ya. Kalau Anak berapa Pak? Anak dua. Sepanjang pengalaman saya, uang itu datang sendirilah gitu ya. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hati ya, dengan hati yang sungguh-sungguh, itu insya Allah itu ada kepuasan tersendiri bagi saya. Ketika saya merubah Pamjaya, kalau Bapak datang ke Pamjaya seperti sekarang itu, dulu belum ada peraturan perusahaan, saya bikin peraturan perusahaan. Sekarang Bapak datanglah ke Pamjaya, bagaimana itu teman-teman Pamjaya dengan adanya peraturan perusahaan itu, mereka jauh lebih semangat, lebih sejahtera. Pelayanan publik juga sekarang jauh lebih baik gitu ya. Ke GBK juga gitu, saya hadir sebagai sama direktur umum dan keuangan juga gitu. Itu kalau Bapak datang ke GBK, gimana pelayanan masyarakat di GBK lebih baik, sudah tidak ada lagi premanisme. Bapak datang menelusuri jalan pedestrian yang mengitari GBK itu udah nggak ada lagi pedagang tanaman, tidak ada lagi pedagang pot, pedagang liar di situ. Semuanya sudah rapi, semua sudah tertib gitu. Dan uang masuk itu jelas langsung ke negara. Jadi kalau dulu kan masuk ke preman gitu, masuk ke tukang-tukang pot, bocor lah gitu. Itu banyak Pak, preman tuh bisa dapat 300-500 ribu sendiri tuh per hari gitu. Sekarang uang itu langsung masuk ke negara karena kita bikin sistem parkir yang seperti sekarang ini, e-money gitu. Jadi kita bikin klaster-klaster di GBK pakai e-money, parkir rapi, udah nggak perlu pakai tukang parkir lagi karena udah kita kasih rambu-rambu. Nah, para premannya ini itu kami switch jadi pedagang, ya. Kami kasih titik-titik jualan, kasih rompi, kita didik gitu ya. Kita kita akomodasi kebutuhannya seperti apa, jualan dibantu segala macam. Sekarang sejahtera, diberdayakan lah Pak. Diberdayakan Pak. Diangkat harkat dan martabatnya. Betul. Bukan saja dari sisi kesejahteraan, tapi mereka juga dapat legal standing gitu. Jadi titik dialokasi di situ ada perjanjian kerja dengan GBK. Jadi mereka dapat uang, GBK juga dapat uang dulu gitu. Oke, Pak, ketika Bapak diberitahukan oleh teman Bapak bahwasanya Oku membuka posisi untuk di Rut, apa nih yang pertama kali Bapak lakukan? Bapak kan mungkin buta Oku ya? Ya, aku search di internet. Search di internet. Apa yang Bapak dapatkan? Iya. Nggak apa-apa Pak, dibeberkan aja. Saya pertama cek dulu lokasi Oku di mana gitu kan. Karena kalau dengar Oku udah pernah. Betul. Tapi posisi di mana ya? Kesana juga belum pernah kan gitu. Saya search pakai Google Map. Oh, ternyata di tengah-tengah jauh dari laut kan? Iya. Tapi ada sungai kan? Betul. Sungai Ogan. Ya, yang saya lihat ini berkah banget ini, sungai ini bagus banget gitu ya. Udah itu satu. Kemudian saya spesifik cari tentang belum ya? Tentang Kabupaten Oku itu sendiri, penduduknya berapa. Makanya saya tahu perbandingan pria wanita di sini tuh 1:1 lah kurang lebih. Jadi satu orang pria dapat satu wanita gitu ya, kecuali dia import dari luar. Bercanda ya. Ya kan? Berarti dikit janda di sini ya berarti. Ya. Kemudian saya lihat daya belinya gitu. Wah, daya belinya saya lihat ini lumayan juga loh gitu ya. Nah, ini secara rata-rata ya kuliner.
terus UMKM-nya lumayan banyak, ternyata bener ya banyak UMKM gitu. Nah baru saya masuk spesifik ke Internal. PDAM internal. Ini gimana? Wah rugi, rugi. Kalau dari sisi pemberitaannya Pak gimana Pak? Tentang ini. Ketika Bapak searching di Google. Oh iya, saya kan tahu rugi. Kan saya dapat data itu rugi, kemudian dapat data dari BPKP. Ini kurang sehat, ya kan? Dari peraturan Kemenkes itu kurang sehat. Demam, Pak ya? Kinerjanya cukup, gitu. Kemudian pelanggannya itu sekitar 15.000, kebocorannya 39,46%. Kebocoran apa tuh Pak? Kebocoran air, Air. Oke. besar Pak itu, tinggi banget itu. Kalau dirupiahkan berapa kira-kira? Waduh. Kebocoran air apa Kebocoran air. Kebocoran air ya. Air, jadi pipa-pipa yang pipa-pipa distribusi itu Oke. bocor lah. Tapping illegal tapping. Iya betul. Kan kebocoran itu ada dua Pak. Satu karena memang kebocoran pipa, yang kedua karena pencurian. Oke. Pokoknya total 39,46%. Terus apa lagi itu? Dan lain sebagainya lah saya nemukan data tentang ini. Tapi saya lihat penduduknya 400.000 kurang ya. Ya. Ya kan betul ya? Hampir 400.000 ya kalau nggak Betul. salah. Ribuan. Artinya masih banyak potensi pelanggan yang belum terlayani, dan ini bisa, kalau dalam kacamata bisnis ini adalah uang gitu. Iya. Ya. Dalam kacamata saya sebagai orang bisnis yang di mana-mana itu, namanya bicara air itu sebenarnya nggak boleh rugi, karena air itu kebutuhan kita sehari-hari, buat minum ya, buat mandi, buat macam-macam lah. Kayaknya lebih baik nggak makan daripada nggak minum. Kan gitu. Kalau Orang makan, bisa hidup, kita Pak. masih bisa hidup gitu. Iya. Makanya nggak boleh nih rugi. Saya yakinnya ini pasti karena mismanagement. Mismanagement, dan itu terkonfirmasi ketika saya hadir ke sini. Oh ternyata belum terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik. Good corporate governance ini belum terterapkan di sini. Ya, risk management apalagi. Dan juga maaf ya, mungkin fraud banyak. Fraud itu bukan hanya penyuapannya, tapi upaya-upaya untuk mencuri uang perusahaan, ngakal-ngakali, segala macam itu terjadi, yang mengakibatkan perusahaan ini tidak mampu untuk memberikan PAD kepada negara, kepada Pemkab, apalagi meningkatkan pelayanan atau memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat hukum. Dan itu juga berdampak pada karyawannya sendiri pada akhirnya. Betul. Sejahteraannya juga terdampak. Betul Pak. Jadi sekelumit itu Pak ya, Bapak apa namanya? Hasil riset tadi. Iya, saya sampai. Nah, kok mau itu Pak? Ini dengan sekelumit persoalan ini? Ya ini memang ya tantangan Pak ya. Nggak tantangan tadi. Saya itu kalau nggak ada tantangan buat apa? Saya kalau off the record saya bisa cerita banyak gitu. Bagaimana saya memperoleh penghasilan yang begitu besar ketika saya di Pamjaya gitu. Besar sekali lah, besar sekali. Tapi saya merasa ya, oh ya resmi. Belum bonus. Mungkin honor, mungkin bonus. Iya, gaji, honorarium ya, jasa produksi segala macam. Tapi ketika pemilik perusahaan itu menyatakan menyerah gitu ya, udah kita balik ke status quo gitu. Terus apalagi yang bisa saya kerjakan kalau yang punya perusahaan, owner menyatakan udah balik aja ke status quo gitu. Ini permasalahan PDAM DKI pada saat itu. Ya, kerjasama dengan swasta gitu kan. Yang saya lagi proses untuk melakukan take over gitu. Ya, tapi ownernya Pak Gubernur DKI pada saat itu mentok gitu kan. Udahlah, balik ke status quo. Nah, kalau sudah, padahal tetap Pemda maksudnya, tetap. Ya, ada perjanjian kerjasama Pak, swasta dengan PDAM DKI Jakarta yang isinya itu lebih banyak merugikan PDAM DKI waktu itu. Waktu itu ya. Waktu itu ya. Sekarang sudah selesai gitu ya. Kita waktu itu saya dapat tugas khusus untuk bisa menyelesaikan men-take over perusahaan ini. Kan jadi ada 2 perusahaan Pak di sana. Ya, yang sebelah timurnya Ciliwung itu dikelola oleh perusahaan A, di sebelah barat oleh perusahaan B. Dengan IRR-nya itu 24,53%. Kalau secara bisnis itu terlalu tinggi. IRR yang normal itu kan 10 sampai 15%. Ini kalau IRR itu. Internal rate return gitu. Jadi istilahnya tingkat pengembalian ya, keuntungan lah, ya, return yang mereka peroleh itu terlalu tinggi. Nah, perusahaan A yang sebelah timur ini
mau kita rebalancing kontrak. Di rebalancing menjadi sekitar tadi 14% kalau nggak salah. Jadi dari 24 jadi 14. Kalau yang B ini nggak mau. Nah itu ketika owner mengatakan balik ke status quo, perjanjian semula gitu. Saya diberikan pendapatan yang tinggi, ngapain gitu, Pak? Mohon maaf ya, nggak enak Pak. Nggak enak. Kita terima uang gede ngalir gitu ya, terus nggak ada sesuatu yang dibanggakan. Ini agak lain ini Kayaknya Pak. nggak enak Pak itu. Agak lain, agak lain. Aneh ya? Iya aneh. Memang begitu Pak. Saya Ya mental-mental seperti itu memang kayaknya dibutuhkan di Oku nih Pak. Mental-mental seperti itu memang udah lama nggak terdengar. Nah sekarang kita pendek cerita Pak ya. Bapak balik sini nih. Kita tahu baru Bapak menjabat, Bapak udah kena prank nih. ya. Kerusakan di Talang Bandung, Talang Jawa. Talang Jawa, Iya. di Talang Itu Bandung sama di momen yang orang butuh air banyak kering. air Pak. ya. Nah, gimana nih Pak perasaan Bapak ketika pertama kali, aduh kena nih, nah mental ini. Ya, saya sebenarnya sudah mempersiapkan diri Pak. Ya. Kenapa? Karena saya lihat manajemen fasilitas produksi terutama di sini belum tertata kelola dengan baik. Contohnya pompa sering rusak. Ini riwayat pompa rusak bukan pas saat saya saja ya loh ya. Tapi memang sebelumnya udah sering rusak pompa ini. Iya. Nah, pompa rusak, perbaiki, entah itu mechanical seal-nya, bearing-nya, atau apa gulungannya gitu dan sebagainya gitu ya. Nanti perbaiki. Operasi rusak lagi gitu kan. Nah, berulang-ulang, sesering pompa rusak yang paling seneng kan siapa gitu ya? Iya, tukang servis lah. Tukang servis kan, tukang Iya. vendor lah dalam hal ini gitu. Walaupun vendornya menyatakan ya malu lah Pak kalau nggak benar terus gitu kan. Tapi siapa yang bisa menggaranti rasa malu itu kan? Betul. Gitu. Sehingga menurut saya nih, wah ini harus ada tata kelola pemeliharaan pompa yang baik. Ya berupa preventive maintenance. Jadi pompa itu harus dirawat sedemikian rupa jangan sampai rusak. Lakukanlah infeksi rutin, technical and safety check up, termasuk overhaul, termasuk melakukan downtime. Pompa itu kan ada masa istirahatnya lah, jangan dipakai terus gitu. Ibarat kita punya mobil, punya diri gitu, punya diri kita kalau dipakai terus juga habis kan gitu ya. Nah ini tidak terlaksana. Jadi nanti kami sebentar lagi akan melakukan lelang terbuka untuk maintain pompa ini. Jadi kecenderungannya pemeliharaan pompa ini dilakukan oleh satu vendor. Jadi Selama monopoli. ini maksudnya? Ya, selama ini. Ya. Dan nggak ganti-ganti. Nggak ganti-ganti saya lihat. Itu akibatnya kan kalau monopoli banyak hal Pak yang mungkin terjadi kan. Nah, yang baik itu mestinya saya akan lakukan ini sebentar lagi insya Allah dibagi 2 zona. Zona timur dan zona barat. Ya, vendornya berbeda. Kita compete Pak. Ya, mana vendor yang paling bagus, yang paling sehat gitu. Sekaligus perbandingan. Ada persaingan lah. Ada persaingan. Kalau nggak ada persaingan kan ya show-show aja kayak gini gitu kan. Iya. Kayak kita mengelola PDAM merasa sudah hebat ya, udah bagus aja, nggak melihat PDAM lain yang sudah jauh lebih maju kan gitu. Nah, jadi kalau sudah begitu nanti tata kelola perawatan pompa kita lakukan secara kontrak servis. Itu lebih efisien dibandingkan kita pompa rusak, perbaiki pompa rusak, hitung-hitung nggak taunya ini katakanlah ya ini 500 juta dengan pola lama. Begitu kita lakukan kontrak servis, saya yakin ada efisiensi cukup besar. 300-an juta mungkin dari 500 jadi 300 juta per tahun. Kan kalau dia pompanya rusak yang kita penalti harusnya vendor. Iya. Sekarang enggak kan kita terus yang kena ini. Waduh. Iya. Saya lihat dengan jumlah pegawai yang sedemikian besar yang semestinya nggak sampai sebesar itu gitu ya. Ini dana untuk perawatan pompa harusnya jauh lebih besar. Kenapa? Karena ini yang melayani publik ini kan di sini di perawatan. Iya. Jadi sekarang kan Produksi. uang ini lebih banyak budgetnya untuk pegawai. Ya sejumlah besar uang kami itu untuk pegawai Pak. Sementara untuk perawatan pompa ini masih jauh. Nah ini kan nggak boleh kayak gini. Berapa Pak. persen dari Ya kalau nyebut angka paling enak sebenarnya, tapi saya nggak 60-70 di situ ya. Mungkin kalau untuk pegawai itu ada mungkin 60-70 kali. Ada ya. Sementara 30% untuk untuk lain-lain. yang Termasuk perawatan kan gitu. Jauh-jauh, Belum termasuk biaya yang pelaku lain diri. kan. Idealnya berapa untuk perawatan? Ya sebenarnya kalau biaya pegawai itu mesti cuma 40% lah.
Kalau menurut ketentuan Permendagri kalau nggak salah itu biaya untuk manusia sumber daya manusia PDAM itu sekitar 40%. Selebihnya buat biaya maintenance. Gimana mau mau maintain pompa dengan baik atau mau merevitalisasi semua fasilitas produksi termasuk pompa kalau kita nggak punya uang. Saya hadir ke sini Pak, mohon maaf ya, dalam keadaan rugi. Tapi yang lebih mengagetkan saya lagi adalah cash-nya rendah sekali. Duit cash yang ada? Cash yang ada rendah sekali. Dengan usia PDAM yang hampir 50 tahun ini, cash-nya segitu. Bayangkan Bapak bisa, saya mungkin nggak menyebutkan berapa ya, dengan pendapatan yang terbatas, kemudian kita harus menggaji karyawan yang banyak itu, kemudian merawat pompa, mana ada uang buat tabungan nih? Ya, perusahaan ini kemarin belum punya Pak namanya deposito, punyanya giro. Giro itu ya tabungan, bunganya seperti biasa gitu, bagi hasil seperti biasa kita nabung. Tapi kalau deposito kan beda. Nah, deposito juga ini bisa menjadi ajang untuk pengembangan keuangan. Saya waktu di Pamjaya itu melakukan deposito on call, Pak. Setiap minggu itu ada satu petugas kita perempuan ibu-ibu ngurusin, Pak, di sini di bank ini bunganya sekian, di bank ini, oke, ambil yang mana Pak? Ambil yang paling besar. Seminggu 2 minggu bertambah, Pak. Kami waktu itu di sana bayar gaji itu pakai uang bunga dalam tanda petik. Nggak ada minim cash ya di lingkup keluarga kita harus ada butuh duit cash kan? Oh iya kan? Apalagi di perusahaan. Di perusahaan. Logikanya mau gimana? Betul. Astagfirullah. Tapi ya ini sudah Pak, sudah kita udah buka deposito, udah mulai. Keuangan saya plototin gitu ya tiap hari. Kemudian juga uang omset itu harus masuk paling lambat besoknya jam 9. Nggak boleh seminggu 2 minggu mendok lama gitu ya. Harus segera masuk. Sekarang udah tertib nih, insyaallah ya. Udah mulai ya. Kan lebih enak kan. Saya juga monitornya lebih enak gitu ya. Terus juga ya teman-teman saya open nih Pak. Saya open nih. Jadi saya setiap bulan itu melakukan kumpul-kumpul lah. Kemarin sudah saya lakukan di buat Tanjung Baru sama Bakung. Kita dari Ba'da Isya itu dari jam 7:30 sampai dengan jam 12 malam. Sebenarnya lebih dari itu saya juga siap. Kita ngobrol, diskusi. Saya dengar masukan dari teman-teman. Saya juga menyampaikan visi misi saya. Biar mereka support dan berada dalam barisan yang sama dengan kecepatan yang sama dengan saya gitu untuk memperbaiki perusahaan ini. Gitu. Kemarin saya sudah mulai melakukan seleksi untuk revitalisasi manajemen. Saya bilang kita ini bagikan ibarat rumah PDAM ini bagikan ibarat rumah yang pondasinya itu sudah bergeser, goyang, ya. Kemudian tiang-tiangnya sudah mulai miring, temboknya sudah mulai keropos, atapnya ini udah mulai bocor, Pak. Yang punya rumah sendiri sudah nggak betah mungkin. Lengkap Duit, duit Iya. ngerehab nggak punya. Iya, dia rehab nggak punya. Kemudian masyarakat yang lewat rumah itu juga udah Geleng-geleng. udah kecewa malah gitu ya, udah nggak mau urusan sama rumah ini gitu ya. Jadi mau nggak mau kan kita harus cari jalan nih, terobosan baru. Kita harus berlari memperbaiki rumah ini, rumah kita bersama nih. Ya, saya bilang, ayo kita berlari bareng-bareng. Bagi yang mau berlari sama-sama, ayo kita lari bareng-bareng. Bagi yang ingin berlari tapi kemampuannya sudah menurun, nanti saya bantu dengan vitamin. Ya, kita kasih motivasi, kita kasih pendidikan dan sebagai pelatihan. Tapi bagi yang sudah tidak mau berlari, yuk saya bantu. Istirahat. Bantu untuk selesai. Aku sampaikan gitu, Pak. Cara menyeleksinya saya bilang, pertama saya minta kita semua membaca fakta integritas. Waktu itu di sini fakta integritas. Udah dibaca, mereka semua udah taken. Saya belum cek, nanti saya cek apakah sudah semua. Bagi yang tidak mau tanda tangan fakta integritas berarti masuk kategori nomor 3. Saya bilang ya. Mau dihentikan. Mau selesai. Ya. Nah, yang kedua, saya akan lakukan seleksi secara sederhana lah. Karena kalau mau ideal kan harusnya assessment ya. Semua assessment kayak saya waktu di GBK itu Pak, saya assess Pak dari level bawah sampai level kepala divisi itu saya assess semua. Jadi saya dapat mapping, profiling masing-masing pegawai. Tapi mahal biayanya. Tim independen ya? Nah, saya kebetulan punya kawan baik. Dia saya kontak, insya Allah dia mau bantu secara sederhana lah, murah gitu ya.
pakai format consigning aja narasumber, itu diperbolehkan dalam manajemen keuangan negara. Jadi nanti dia bantu saya untuk melakukan semacam assessment kepada karyawan di sini. Ini lagi mudah-mudahan pertengahan Mei. Oh, bisa itu untuk apa itu? Mapping apa itu, Pak? Profiling masing-masing karyawan, Pak, dengan wawancara, dengan tes, kemampuan, ya kompetensi, ya. ini bisa Mungkin apa di nih? teknik di mana ada orangnya. Betul. Supaya nanti saya bisa mapping, Pak. Ini right man on the right place nggak sih? Gitu. Kemampuannya gimana sih? Kompetensinya gimana? Ya. Kan ada namanya GTQ, General Test Question. Seseorang itu memiliki kemampuan beradaptasi yang baik atau tidak dengan kondisi yang baru. Kalau ada seseorang yang dia pinter, punya kemampuan yang tinggi, tapi ternyata kinerja tidak seperti diharapkan, ini biasanya karena dia tidak cocok sama atasannya gitu. Nah ini kan harus disesuaikan kayak gitu. Nah terakhir itu saya akan lihat tren kinerja, Pak. Tren kinerja idealnya sebenarnya 3 tahun, tapi saya melihat wah ini kayaknya nggak mungkin saya melakukan 3 tahun nih. 3 bulan saja deh selama saya di sini, saya udah bisa tahu nih masing-masing orang gimana. Makanya saya sering ke lapangan, Pak. Saya sering lihat, saya ajak ngobrol, terus saya coba kamu kerjakan ini, coba lihat ini, kerjain ini. Itu saya bisa ngelihat karena saya juga backgroundnya SDM gitu. Jadi kalau 3 kategori itu sudah, ya ini insya Allah saya akan lakukan semacam penyesuaian organisasi lah. Termasuk juga memikirkan pengembangan karir teman-teman. Total karyawannya? Hampir 200, Pak. 200 dari Seluruh ya? intake ya termasuk ya. Total. Termasuk di sini ya? Fasilitas produksi, distribusi, pelayanan, administrasi umum, keuangan dan sebagainya. Sebenarnya idealnya nggak sih? Unit maksudnya. Iya. IPA, IKK, booster. 200. Untuk peraturan perusahaan udah dibuat, Pak? Sebentar lagi selesai. Pak, itu Bapak memang kaget belum ada peraturan Belum perusahaan, Pak? ada. Jadi kalau misalnya ada petugas yang di apa kalau di Tanjung Baru mungkin yang di itu apa intake namanya? Intake. IPA. Jadi tidak ada mereka tuh SOP-nya. Dia pergi jam berapa, pulang jam berapa gitu selama ini. Iya. Jadi saya hadir ke sini temuan teknik, temuan keuangan, temuan kepegawaian itu Konflik. banyak. Enggak, gitu ya. itu memang betul tidak ada, Termasuk- Pak ya? Betul tidak ada. Tidak ada SOP. Kalau menurut saya para pendiri PDAM ini, Perumda Air Minum Tirta Raja ini pasti sudah ada. Ya. Saya yakin. Awalnya ada. Awalnya ada, nggak mungkin nggak ada. Apalagi dari PU gitu, itu pasti ada. Tapi dengan berjalannya waktu, ini SOP ini tidak di-maintain, Pak. Oh. Dan tidak didokumentasikan dengan baik gitu. Akibatnya ya semua orang kerja semaunya saja gitu, tidak mengikuti Tergantung selera. aturan, menabur tawas gitu dalam jumlah volume air sekian, ini berapa ukurannya, kalau pakai feeling ya pakai bahaya. Iya, betul. Atau pakai kilo-kilo gitu ya, kira-kira gitu kan, wah nggak benar, seharusnya ukurannya segini gitu. Itu contoh kecil. Jadi memang SOP itu secara terdokumentasi di sini tidak ada. Nah, saya sudah menghubungi mitra ya, alhamdulillah kita punya kawan Tirta Musi, insya Allah mereka akan bantu memberikan pendampingan kemitraan solidaritas, termasuk nanti membantu kami untuk bisa mengadakan SOP itu, SOP SPAM ya, sistem pengelolaan air minum. Nah, apa nanti Bapak akan menerapkan strategi atau ilmu yang pernah Bapak terapkan di Pamjaya? Mengelola itu, tadi kan Pendo sudah dibagi 2 zona. Nanti apakah untuk mitra produksi nanti untuk menghasilkan air baik kuantitas maupun kualitas itu dibagi 2 lagi? Iya, kan gini. Atau pihak swasta maksudnya? Iya. Kami ini kan harus merevitalisasi fasilitas produksi. Mahal, Pak. Ya. Mahal sekali. Pompa aja satu berapa gitu ya. Belum pemasangan instalasinya segala macam. Belum jaringan pipa, perbaiki intake kita juga kan belum memenuhi K3 itu. Kalau Bapak datang ke intake kita itu kan keselamatan. iya, keselamatan keamanan kerja itu kan. Bagaimana kita bisa menggaranti melindungi pegawai kami bisa aman dari ketika dia lagi di intake tiba-tiba ada banjir bandang gitu. Itu nggak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu berat, Pak. Nah, jadi revitalisasi itu bukan hanya pompa, ya, tapi juga intake-nya, WTP-nya, ya. Belum nanti kami harus melakukan perluasan jaringan distribusi,
komprehensif lah. komprehensif. Yang saya lihat di lapangan nih, masyarakat itu membutuhkan sebenarnya utama itu kuantitas sama kelancaran air kan, Iya. kontinuitas kan. Kalau masalah kualitas belakangan, yang penting tolerir lah. masih tolerir gitu ya. Walaupun ya masalah kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan. Satu kesatuan. Keterjangkauan pokoknya ke daerah air Gading kenapa gitu? Karena ini belum bisa tuh fasilitas produksi dan distribusi kita menjangkau dengan baik ke atas itu. Jadi kita harus idealnya memenuhi ini semua. Cuma memang saya cek ke lapangan, ya saya sudah ikut beberapa komunitas olahraga gitu. Mereka, Pak Berto yang penting kami itu kuantitas sama lancar aja gitu. Aduh, Gitu Dapat aja Pak air gitu, lah ya. dapat air kan. sebegitu Miris. pesimismenya Pak. Iya Pak. Masyarakat ya. Sedih Pak, saya sedih gitu. Tapi ini masalah ini kan. Wajar Pak, kami masih butek Pak. Iya. Sekarang Jadi kan dia saking ini yang penting dapat banyu dulu. Banyu dulu. nomor- Bukan buat minum ya. itu pernah di demo di sini waktu minta. Kan ini perumda air minum, bukan perumda air bersih. bukan perumda air bersih judulnya. Apalagi perumda air kotor, bukan Pak. Ya, ini kan perumda air minum, sebenarnya air minum gitu kan. Iya. Tapi mohon Standar maaf, air minum. kami belum bisa sampai ke sini. Nah, air bersih yang sedang kami usahakan, gitu. Tapi ya, nanti kami akan lakukan ini. Ya ibaratnya gini Pak, kami ini orang miskin, tapi harus melayani banyak orang. Bapak bisa bayangkan tuh, dengan keterbatasan yang ada, banyak orang yang harus dilayani. Sehingga mau nggak mau kerjasama. Berapa kira-kira kalau dihitung kebutuhan investasinya? Sekarang masih dihitung Pak. Mungkin tebakan Prediksinya? prediksi saya itu 100 miliar mungkin 100 miliar minimal. 100 miliar. untuk Minimal. Wow, Belum semua. Belum semua. Ada hanya beberapa saja untuk 100 miliar itu. Iya, belum semua. belum semua. Kalau mau semua ya saya perlu ngitung dengan lebih tepat ya. Sedang dihitung sih. Karena Sedang. kami dapat dulu katanya informasi zaman Kepala Daerah yang dulu 80 miliar dihitung. Ya kan dulu Pak. Ya. Nah, kalau sekarang udah berapa gitu ya? Pak, Tebakan saya. dengan sekelumit persoalan tadi Pak, Bapak masuk sini kira-kira butuh waktu berapa lama Pak untuk menyulap Perumda Tirta Raja ini bisa menjadi harapan, jadi ideal harapan masyarakat? Ya, pertanyaan serupa disampaikan oleh para profesor tuh dari Unila pada saat saya menguji. Ya. Mereka juga punya ukuran dan saya waktu itu menjawab saya butuh maksimal 3 tahun. Maksimal 3 tahun. Insya Allah. Dengan tahapan-tahapan ya. Tahapan 3 tahun itu insya Allah ini dari sisi kuantitas ya, Kualitas, kontinuitas itu bisa capai. Nah, kualitas juga mengikuti gitu. 3 tahun Pak. 3 tahun. Kalau terlalu lama 3 tahun, ya kita tetap prinsipnya itu akselerasi harus dilakukan. Kayak sekarang aja Pak, maaf ya, saya tadinya berencana saya nunggulah setengah tahun untuk memperbaiki infrastruktur manajemen. Tapi melihat kondisi yang ada, kayaknya harus saya percepat, jadi 3 bulan ya Pak. Internal maksudnya, perbaiki internal. Iya, contohnya. Termasuk yang tadi menindak tapping oknum-oknum. Tapi kalau Bapak tanya kerjasamanya kapan bisa dilakukan, saya yakin insya Allah ya ini kami siapkan untuk menyambut ulang tahun OKU pada tahun 2025. OKU itu ulang tahun kan akhir Juli kalau nggak salah. Ya. Di tahun 2025 insya Allah itu sebagai hadiah bagi Pemkab dan masyarakat OKU kita bisa memperoleh air hasil kerjasama kami dengan mitra pihak ketiga. Artinya sebelum itu sudah jalan. Sudah jalan, tapi kan ini kan bertahap Pak, gitu ya, bertahap. Karena memang dengan kondisi kronis ya, kondisi kami PDAM yang kronis ini butuh waktu yang nggak sebentar sih. Apa Pak visi misi Bapak waktu paparan asesmen jadi Perumda Air Minum Oknum? Yang jelas satu, kami harus inline lah dengan visi misinya Pak Bupati. Ya kan ada visi misinya, nggak boleh kita lari dari situ. Iya. Ya, yang Di antaranya aja. ya masalah gini Pak, yang penting itu adalah kualitas. Kami bisa menghasilkan Perumda Air Minum Tirta Raja yang bisa menggaranti pelayanan masyarakat dalam hal air itu terkait dengan masalah kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. 4 ini. Ini simpelnya ini aja Pak. Ya. Oke, untuk masyarakat ya. Ya. Nah, tapi kalau untuk Pemkab kami harus bisa memberikan PAD.
Setiap tahun. setiap tahun. Berapa Minimalnya persen ditarget? minimal tahun ini tahun 2024 kami jangan rugi. Minimal jangan lupa. Jangan rugi. Oke, cash flow-nya terbaiki. Jangan sampai cash flow-nya menyedihkan banget nih. Iya. Ya, sehingga kalau kami untung, syukur untung lah Pak ya, bukan par ya, untung kita ada cash, kita bisa memberikan PAD ke negara, ke Pemkab. Dan karyawan sejahtera. Nah, yang terakhir karyawan sejahtera. Gimana karyawan ini Pak setelah Bapak masuk sini? Ada nggak perubahan-perubahan Kinerja. kinerja? Saya hanya bisa menyampaikan langkah-langkah dan harapan saya. Tapi kalau Bapak ingin tahu, Bapak boleh tanya ke karyawan bagaimana. Itu lebih fair kan? Nah, yang saya lakukan tadi adalah saya memberikan penyadaran kepada seluruh karyawan bahwa kita ini kondisinya seperti apa adanya. Ternyata mereka ini, mohon maaf, bukan bermaksud menyalahkan yang lalu. Saya yang lalu biarlah berlalu lah gitu ya. Tapi informasi itu saya buka. Contoh keuangan. Ya. Kita itu kondisi cash flow-nya segini loh. Dengan karyawan. Dengan karyawan saya buka. Saya adakan sekarang tiap Selasa itu rapat direktur, Pak. Ya. Ya. Yang harus melaporkan pertama Petinggi saja. para petinggi ya sampai Kabak dan Kasih. Ya, karena ini kan strategis ya. Nah, pertama yang harus paparan itu adalah Kepala Seksi Keuangan. Laporkan ke kami semua, bukan hanya saya, ke kami semua yang hadir itu berapa laba rugi, untung atau rugi ini sampai detik sehari sebelumnya. Berapa cash yang ada di kantong kita. Berapa rencana pengeluaran yang akan kita lakukan. Cukup enggak cashnya? Gitu. Masih ada sisa enggak? Ini saya plototin terus gitu. Ya, kemudian neraca. Ya, berapa aset yang kita miliki. Ini semuanya kalau saya tanya aset berapa belum bisa langsung jawab gitu. Padahal ini udah 50 tahun loh. Saya termasuk yang bertanya, ini ada nggak contoh ini surat kepemilikan lahan ini, bangunan dan lahan ini ada nggak? Saya tanya surat kepemilikan untuk lahan kita di Lubuk Raja ada nggak? Dan semuanya. Itu mereka masih sibuk untuk mencari bukti itu, Pak. Sebentar lagi bertambah lagi. Ini kan ada perda baru. Iya, betul. Penyertaan modal berbentuk. Itu yang aset. lalu kan, Pak, 2016 sampai 2017. Baru mau dicari lagi itu Ya. surat-suratnya. Betul, Pak. Itu kan penting ya. Ya. Nah, itu udah. Jadi selain itu, dalam rapat itu setiap seksi harus menyampaikan programnya, umpamanya penurunan kebocoran. Programnya apa saja? Itu NRW. mingguan program. Mingguan, Pak. Mingguan ya, ada pelaksanaannya tidak tiap minggu, tapi tiap minggu harus ada progres gitu ya. Kemudian dari sisi pengembangan SDM seperti apa dan sebagainya. Jadi memang ya ini lebih saya lihat manajemen sudah mulai tertata. Amin. Ya, manajemen sudah mulai perubahan lah ya. tertata. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Mereka sudah mulai menyadari, oh ya saya ini keberadaan saya di perusahaan untuk apa ya gitu. Ada nggak perlawanan frontal, Pak? Baik dia ucapan, tindakan misalnya. Atau tidak masuk sama sekali lah. Sejauh ini tidak ada, Tidak ada. belum ada. Belum ada. Nah, kecuali tadi pagi ya karena saya menemukan ada illegal tapping di lapangan, langsung saya selesaikan juga. Ya alhamdulillah yang bersangkutan mengakui kesalahannya, kemudian saya lakukan sementara ini masih kebijakan. Nah, tapi saya tadi sebelum Bapak hadir saya sudah menyiapkan satu instruksi direktur. Jadi mendahului peraturan perusahaan saya keluarkan instruksi direktur yang kemarin sudah saya konsultasikan ke kawan di BPK, di KPK sama di ahli hukum ke tata negara. Boleh. Jadi saya mengeluarkan instruksi direktur bagi mereka yang melakukan illegal tapping. Illegal tapping itu ini Pak, melakukan pemasangan sambungan pipa secara tidak sah gitu ya. Iya. Di pipa-pipa tidak distribusi. terdaftar Ya, Yang tidak dilakukan terdaftar. orang dalam. Yang dilakukan oleh orang dalam bekerja sama dengan sesama orang dalam maupun bekerja sama dengan masyarakat. Iya, iya. Ya, ini saya juga mohon pengertian masyarakat kiranya jangan mau kalau diminta bayaran atau apa ya untuk dilakukan illegal tapping. Itu lebih baik datang resmi ke PDAM. Itu saya sudah berpikir panjang Pak, gimana nih melakukan efek jerah gitu. Saya perhatikan yang lalu ternyata belum ada tuh ketentuan atau tindakan apapun terhadap mereka yang melakukan Belum illegal ada tapping. juga, Belum ada rupanya. juga. Jadi orang yang melakukan illegal tapping ini merasa wah santai-santai aja, nyaman-nyaman saja. Langgeng ya. Oh, ini kan merugikan perusahaan, merugikan Pemkab, merugikan masyarakat. Jadi saya
keluarkan instruksi direktur bahwa yang melakukan illegal tapping terbukti ya itu kita tidak gaji selama 3 bulan berturut-turut. Mulai berlaku itu, Ya, tanggal hari ini. termasuk ya, oke. Ya, kemudian mereka harus menunjukkan dalam waktu 1 minggu kepada kami titik-titik lokasi mana saja yang sudah pernah dilakukan illegal tapping. Karena itu kan kerugian, Pak. Iya, iya, iya. Nah, kemudian mereka kenapa tadi gaji 3 bulan berturut tidak kita bayar? Itu pun belum tentu cukup untuk mengcover kerugian perusahaan yang sudah ditimbulkan oleh mereka. Kan seharusnya uang itu masuk ke perusahaan kan? Iya, Ini masuk ke mereka ini. Iya. Gitu. Nah, ini jadi itu tadi apa tidak kita bayarkan itu adalah dalam rangka ganti rugi. Ini udah ada ketentuannya, ya. PP 36 tahun 2021 pasal 58. Kemudian KUH Perdata, ya itu juga ada mengatur soal ganti rugi perusahaan ini. Jadi berdasarkan itu saya keluarkan. Plus kita akan cabut fasilitas perusahaan yang mereka nikmati, contohnya rumah dinas. Bayangkan Pak, ada yang diberikan rumah dinas, dia pelakunya. Ya Allah. Kan kebangetan ini. Iya. Udah dapat fasilitas. Udah dapat fasilitas, dia merugikan perusahaan, merugikan masyarakat. Nah ini saya mohon dukungan dari semua pihak nih, Ya. termasuk Pemkab, termasuk masyarakat. Saya akan menindak tegas ini semua pihak yang terlibat, baik internal ya maupun eksternal. Mudah-mudahan tidak ada yang tapi internal ini yang melakukan Eksternal illegal itu tidak ada, Pak. Paling yang korban yang pertama Betul ya, masyarakat, mungkin dia tidak kedua, paham ya. Pemerintah daerah yang paling bawah itu kan RT. RT kena tipu juga, kan harus ada tanda tangan itu kan, Betul. pemasangan itu. Ternyata pemasangan itu tidak didaftarkan. Iya. Iya. Jadi ada SOP pemasangan sambungan baru yang sudah saya perbaiki Pak. Oh sudah ada. Sudah, untuk menghindari illegal tapping Ilegal, tadi. ya, ya, ya. Nah, tapi kan namanya sifat dasar manusia ini, dia selalu mencari celah gitu untuk bisa melakukan illegal tapping. Nah, ini sudah berlaku nih. Nggak pemecatan, Pak? Nah, oh ya, terakhir ketika dalam 1 minggu dia tidak bisa melaporkan titik-titik lokasi itu secara rinci, akan kami lakukan proses PHK. Ya tegas ini Pak. Ya. Ya, jadi dia harus ganti rugi, kemudian ujung-ujungnya adalah PHK. Ya, pencabutan fasilitas kemudian PHK. Gitu. Nah, ya memang kita harus tegas sih. Iya sih. Ujung-ujungnya memang harus tegas. Pak. Ya, mohon maaf, Harus. saya mengambil kebijakan yang nggak populer mungkin ya buat karyawan. Tapi insya Allah ini Untuk kebaikan masyarakat Pak. Saya sadar betul Pak, masyarakat Oku nih, semua komunitas yang saya miliki, baru saya kenalan, saya kerja di PAM langsung curhatan banyak. sampai akhirat ya. Saya tidak akan maafkan PDAM. Tidak akan redo dunia akhirat. Zolim, gitu kan? Saya bilang, iya Pak, saya terima. WA banyak masuk, WA lagi langsung ini ya. PA masuk, saya telateni satu-satu. Satu-satu. Memang harus begitulah menurut saya ya, kehadiran saya di sini kan harus merubah Pak, tapi merubah yang lebih baik lah ya. Iya. Ya mudah-mudahan lah kita berdoa memang Pak Berto diturunkan dari langit untuk merubah itu. Ya, dah. Amin. Ya. Amin. Mungkin kita cukup Pak ya. Cukup. Udah lewat. Berhubung Ya, terima Pak kasih. Berto ini banyak meeting habis ini. Pak Berto terima kasih nih telah meluangkan Sama-sama, waktu Pak. untuk bergesah ini dengan kami. Mudah-mudahan niat baik Pak Berto ini mulus. Amin. Dan mudah-mudahan masyarakat Uku juga turut membantu Amin. untuk Bapak bagaimana Bapak mengubah manajemen, pelayanan dan lain sebagainya di lingkup perumda Dan ini untuk tentunya berjalan. masyarakat harus sabar. Nah, dan Ya. harus sabar. Ya. Perlu Butuh waktu kan? Iya, perlu waktu Pak. Oke, sekali lagi Terima Pak. kasih. Terima kasih Pak ya. Terima kasih banyak ya. Oke, kami akhiri pergesahan kami pada siang hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hebat ya. Keren-keren Pak. Iya.